سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه آياته الكبرى والصلاة والسلام على سيد البرايا وعلى آله أهل الصدق والوفاء صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الذكرى فقال الله تعالى في آياته الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى Al-ayah wal ma'na wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu ummul ibadah wa mi'rajul mu'minin wa munajatu rabbil alamin. Wa qala al-ulama innallaha ta'ala qad akrama nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam bil isra wal mi'raj. Wa qala Syekh Dardiri fi kitabihi wa wajadu raihan thayyibatan faqala ya Jibril ma hadhihi raihah qala hadhihi raihatu masyitah binta Fir'aun wa auladiha ila akhiril kisah. Sadaqallahul adzim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah melimpahkan rahmah dan berbagai aneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita kembali dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia menurut kacamata agama dalam rangka mengikuti pengajian mingguan. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadikan satu wasilah. Pertama, sebab diampuni dosa-dosa kita. Yang keluarga kita yang sakit, dengan barokah pengajian ini Allah sembuhkan penyakitnya. Keluarga kita pribadi yang punya masalah, yang punya kesulitan, dengan barokah duduknya di tempat ini mudah-mudahan dipermudah urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat ma'assalam yang makrunan bita'dim, semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita teruskan riwayat sebagaimana minggu kemarin. Sesampainya baginda Rasul menaiki buraq, di antara yang belah kanan malaikat Jibril dan yang sebelah kiri baginda Rasul malaikat Mikail, itu baginda Rasul Isra. Arti secara bahasa Isra di sini yaitu jalan di tengah malam, perjalanan di tengah malam, itu menurut bahasa. Jadi kalau ada kita jalan di tengah malam, baik itu menggunakan sepeda motor, mobil, kita jalan kaki, menurut bahasa itu Bapak sedang Isra. Kalau mi'raj artinya naik ke atas, gitu ya, naik ke atas apa aja itu mah, telepon rumah, ke tangga, ke kasur. Nah itu secara bahasa itu mi'raj. Nah jadi dengan kata lain, Bapak misalkan sepulang dari sini, itu Bapak sedang Isra kemana? Ke rumah sendiri. Nah sesudah di rumah naik ke kasur, nah itu Bapak mi'raj menurut bahasa. Tapi menurut istilah di sini, Isra ini baginda Rasul perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana di dalam perjalanan baginda Rasul Isra di sini disuruh sholat di 5 tempat oleh malaikat Jibril, yang mana pertama, ya Muhammad inzil fasalli hahuna, wahai Muhammad berhenti di sini, turun di sini, sholat di sini. Baginda Rasul dengan tidak ragu melaksanakannya perintah malaikat Jibril. Turun, sholat. Akhirnya sesudah sholat 2 rakaat
naik ke Buraq lagi. Sesampainya di jalan ditanya, Jibril, tadi kita sholat di mana? Tadi itu kita sholat di Tanah Thayyibah. Di mana sih Tanah Thayyibah? Yang sekarang jadi Madinatul Munawwar, Makbarah Rasul. Di situ malaikat Jibril menyampaikan, di sini tempat kelak engkau akan dikuburkan, kelak engkau akan dimakamkan. Jadi secara ilmu hikmah, kalau ada orang yang meninggal di satu tempat padahal dia bukan lahir di tempat itu tandanya dulu malaikat Jibril, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengambilkan tanah ke dalam rahim ibu kita, itu disitulah diambilkan. Itu hikmahnya. Misalkan kita nggak tahu lahir di Jogja, kita nikah dengan orang Jakarta, mati di Jakarta, itu berarti malaikat dulu ngambil tanahnya kita di Jakarta, bukan? Di Jakarta. Itu menurut ilmu menurut ilmu hikmah. Nah, ini baginda Rasul juga dikasih tahu bahwa inilah tempat yang akan tempat yang akan menjadi tempat makbarahmu wahai Rasul. Akhirnya terus yang kedua, sampai di satu tempat malaikat Jibril pun menyuruh kepada baginda Rasul, ya Muhammad inzil fasholli hahuna. Dengan kedua kalinya Rasul sholat 2 rakaat. Begitu sholat sudah beres, pergi kembali bertanya, Jibril, tadi kita sholat di mana? Tadi engkau sholat yaitu di negeri Madyan. Yang kedua secara singkatnya para bapak, yaitu baginda Rasul sholat di Gunung Turisina. Di mana Gunung Turisina? Bertempat di mana Nabi Allah Musa alaihissalam berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah permintaan Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Allah, izinkan aku berbincang denganmu. Sebelum Nabi Allah Musa ingin berbincang, Nabi Musa ingin melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak sanggup, hanya bisa kalamallahu Musa. Jadi hanya bisa berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasul sholat di Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Allah Isa alaihissalam. Yang terakhir yaitu yang nomor kelima, Rasul sholat di Baitul Muqaddas. Di mana? Di sana, di Palestina. Itulah tempat singgah sholat terakhir baginda Rasul, di tempat sholat di Baitul Muqaddas sebelum Rasul mi'raj ke atas langit. Rasul sholat di 5 tempat, bertemu dengan 17 pepanggihan. Ini menunjukkan dilalah bahwa umatnya akan ditugaskan sholat 5 waktu 17 rakaat. Ini sebagai dilalah, sebagai hikmah. Tidaklah Allah membuat suatu peristiwa kalau tidak ada hikmahnya, Pak. Kullu syai'in hikmatun. Setiap perkara pasti mengandung hikmah. Baik itu kita sedang kena musibah maupun kita sedang kena yang enak-enak. Kenikmatan pun ada hikmahnya, Pak. Gitu ya. Jadi kita jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita sedang diuji oleh Allah, harus didasari dengan kesabaran kita. Jangan, ya Allah, aing sholat rajin, ngaji rajin, tapi usah kieu bae. Allah hewa undang nih ke aing gitu kan. Itu suudzon. Itu apa nantinya konsekuensinya akan menimbulkan keresahan hati dalam diri kita. Nanti tidak ada timbul rasa ikhlas di dalam ibadah kita, Pak, kalau suudzon kepada Allah. Jadi setiap perkara pasti mengandung hikmah. Contoh misalkan ada barang orang yang hilang, itu kita jangan buruk sangka, apalagi sampai datang ke dukun. Ternyata kadang-kadang dukun mau menimbulkan fitnah ya, Pak. Datang ke dukun, wahai mbah, ieu barang HP lu gitu. Oh, cek mbah, ieu jelemana jangkung leutik. Kebenaran yang nganterinnya ya jangkung leutik ya doanya. Ieu pancet, waduh ieu baturan aing berarti nu kota. Udah
Padahal bukan dia Pak, jatuh orangnya, gitu ya. Tak keluar dari itu, waktu bebengis Pak, waktu ngomong itu, gitu tak menimbulkan fitnah. Nah akhirnya apa hikmahnya di sini? Sabarkanlah terlebih dahulu. Apa? Kalau misalkan masih milik kita, mungkin masih bisa balik ke kita. Kalau misalkan belum balik ke kita, mungkin Allah memperingati kita. Oh, buah-buah mah iya saya nggak suka sodako. Oh, mungkin Allah sedang memperingatiku. Saya dulu punya uang banyak tapi nggak suka infak, nggak suka memperhatikan fakir miskin, nggak suka memperhatikan anak yatim, nggak suka sholat berjamaah. Itu paham dan hikmahnya. Nah sehingga kalau misalkan kita husnudzon kepada Allah, akan dilampangkan dada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diberi kesempitan. Nah inilah, jadi likulli syai'in hikmatun, setiap perkara pasti ada hikmahnya Pak. Bahkan di Al-Quran pun tidak semata-mata Allah membuat rahmat. Nah kalau misalkan kalau secara logika kita seperti ini Pak, tidak semata-mata Allah menciptakan nyamuk. Itu nyamuk kan makhluk kotor, makhluk kotor, terbuatnya aja dari got, gitu ya, dari got terus pindah dia berevolusi jadi nyamuk. Itu kan ada kita ditepak, itu kan mengalir darah, gitu ya. Tetapi siapa sangka hikmah daripada itu, dengan Allah menciptakan nyamuk ada yang bisa munggah haji, dengan Allah menciptakan nyamuk ada yang bisa keluarganya makan. Kok bisa Pak Ustadz? Atau pikir aja sama Bapak, kalau misalkan Allah tidak menciptakan nyamuk, imal ayah tukang obat nyamuk, mau ayah baik gitu ya, nggak akan ada tuh yang namanya obat nyamuk King Kong dan lain sebagainya tuh. Itu semata-mata Allah sedang membuat hikmah di situ. Nah jadi di sini berhusnudzonlah kepada Allah, jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi setelah itu baginda Rasul di tengah-tengah perjalanan mencium aroma. Nah kalau kata kita seperti ini Pak, kita sedang di jalan mau ke tempat kerja, ini kadang-kadang kalau lewat gang yang rada kotor itu bau asam-asam gitu ya. Oh enggak salah lagi nih, kucing bisa kata. Itu baginda Rasul juga begitu perjalanan mencium aroma yang sangat wangi, lebih wangi daripada minyak yang pernah Rasul cium. Akhirnya malaikat Jibril, akhirnya baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ma hadhir raihah, wahai malaikat Jibril, ini wangi siapa sih? Ini wangi-wangian apa sih? Akhirnya baginda malaikat Jibril menjawab, qala hadhir raihatu Masyithah binta Fir'aun. Wahai baginda Rasul, ini adalah sesengitan wawangian Siti Masyithah, pembantunya Fir'aun dan anak-anaknya. Nah, di sini kita ceritakan bagaimana asal muasalnya Siti Masyithah. Ini sebenarnya Siti Masyithah namanya bukan Siti Masyithah Pak, gitu ya. Maka oleh karenanya disebut Siti Masyithah. Ini adalah kalau kata kita mah bujangnya Fir'aun, tukang sisir anaknya Fir'aun, gitu ya, pembantunya Fir'aun, gitu ya, tukang sisir. Ini Masyithah mustaq daripada kalimat mishtun yang artinya sisir. Disendarkan ke nama manusia jadi Masyithah tuh, Masyithah artinya pembantu tukang sisir. Nah jadi bayan nama Masyithah binta Fir'aun id saqatal misru faqala bismillahi ta'isa Fir'aun. Jadi pada waktu itu jangankan di dalam kerajaan Fir'aun, seluruh rakyat Mesir pada waktu itu kalau tidak mentuhankan Fir'aun akan dibunuh seluruhnya, termasuk anak-anaknya terus pada tahu, gitu ya. Nah akhirnya begitu tengah-tengah nyisir, id saqatal misru faqala bismillahi ta'isa Fir'aun. Nah lagi tengah-tengah nyisir itu Siti Masyithah kepada anaknya Fir'aun, jatuhlah sisir. Begitu jatuh diambilkannya sambil mengucapkannya bismillahi ta'isa Fir'aun. Dengan menyebut nama Allah, cilaka Fir'aun. Coba orang gitu dah. Gitu, cilaka Fir'aun. Kedengar sama anaknya.
Kata anaknya, faqala ibnahu fir'auna aulaki rabbun ghairu abi. Wahai ibu, kalau kata kita ya, wahai bibi, apa emang bibi percaya mentuhankan selain bapak aku? Kata anaknya. Dijawab oleh tegas oleh Siti Masito, ya, saya mentuhankan selain daripada si Fir'aun. Emang siapa di sini Fir'aun? Fir'aun itu seorang manusia yang memang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wa Fir'auna dzil autad, orang yang mempunyai kekuatan, Pak. Saking hebatnya ini si Fir'aun, gitu ya. Saking hebatnya Fir'aun itu makannya sehari sapi satu, Pak. Panjangnya itu Fir'aun pas sama dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Panjangnya 8 meter, lebarnya 4 meter. Gitu ya. Seumur hidupnya tidak pernah sakit. Masya Allah. Coba bayangkan kalau misalkan masuk angin itu Fir'aun, segera mau bawang gitu ya. Gitu ya. Segera nampan gitu. Ya, seumur hidupnya tidak pernah sakit. Makanya kita syukur nih kalau misalkan dikasih pilek, batuk, syukurin aja. Gitu ya. Kalau misalkan nggak pernah sakit seumur hidup, bawa injil Fir'aun gitu ya. Bawa injil Fir'aun, gitu ya. Jadi Fir'aun ini diberi kekuatan oleh Allah, tapi diberikan kekuatannya oleh Allah sombong. Sampaikan seorang segede iblis, Pak. Iblis datang ke Fir'aun pada suatu waktu, on, apa iblis? Siapa? Anak iblis. Mau apa kemari? Pengen ngobrol. Apa yang diobrolin? Tegas penggalak Fir'aun. Dulu kan anak nih, dulu anak disuruh sujud kepada Allah, mau. Tapi muncul si Adam, anak nggak mau. Si Adam terbuat dari tanah, anak dari api. Coba kata ente, tanah sama api, muliaan mana? Ya muliaan api lah. Anak nggak mau. Disitulah Allah murka, turuninlah ke bumi. Terus apa masalahnya? Iblis, kata Fir'aun, ini anak aja nih yang pernah sujud kepada Allah diusir, apalagi ente gitu. Iblis aja bingung sama Fir'aun. Nggak selalu omong gitu nanti kumain bayar Fir'aun, Pak. Masya Allah. Nah akhirnya sesudah itu dilaporkannya kepada bapaknya. Bagaimana kalau misalkan dilaporkan kepada bapak? Kata Siti Masita, silahkan laporkan saja kepada bapakmu. Akhirnya di sini faqalat ibnatu fir'auna aulaki rabbun ghairu abi qala afa akhbiru laka bidzalika abi. Saya akan ceritakan peristiwa ini kepada bapak saya, kata anaknya. Faqala na'am fakhbarathu fada'aha faqala aulaka rabbun ghairu abi. Akhirnya disidangkanlah dipanggil Siti Masito ke hadapan Fir'aun. Wahai Masito, apakah benar tadi yang diceritakan oleh anakmu ketika engkau sedang menyisir merapikan rambut anakku, jatuh sisirnya, engkau mengatakan Bismillahi ta'isa Fir'aun? Benar, tanpa ragu lagi. Gimana kalau misalkan saya memberi konsekuensi? Kalau misalkan engkau tidak mengimankan, engkau tidak mentuhankan kepadamu, akan aku beri hukuman. Maka dengan tanpa ragu Siti Masitoh menjawab, silahkan beri saja hukuman kepadaku. Saya akan memberikan hukuman untuk seluruh keluargamu. Itu Siti Masitoh tetap tidak ragu, Pak. Silahkan. Mau saya, mau keluarga saya, yang penting saya menguatkan iman saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan Siti Masitoh, Pak. Subhanallah. Jadi dari mulai mengambilkannya tidak ragu lagi, tidak ada rasa takut. Inilah yang patut kita tiru, keimanan seperti ini, Pak. Jangan ragu, jangan mau keimanan kita ditukar sama Sarini Sadus. Ya Allah, Sarini Sadus loh. Gitu ya. Jangankan Sarini Sadus, uang triliunan pun jangan sampai, Pak.
Karena keimanan ini mahal harganya. Jikalaupun ada yang mengajak kita, wajib kita perangi Pak. Gitu ya. Ini Siti Mas itu memperjuangkan keimanannya, tidak ragu dan tidak pernah takut. Padahal ajal di depannya Pak. Yang dihadapi Firaun, Masya Allah. Nah gitu, kita kembali kepada tadi Siti Mas itu, misalkan mengambil segala sesuatu pun kita diajarkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim ta'isa Fir'aun. Kalau kalimat itu sudah tidak kepakai, disunahkannya kepada kita, kepada umat baginda Rasul, melaksanakan yang disunahkan oleh hukum syara. Sunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin tibalin la yuda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim bahwa naqisul barokah. Seluruh perkara yang sah menurut hukum syara itu kita dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tidak membaca, bahwa naqisul barokah, kurang Pak keberkahannya Pak. Mau minum Bismillahirrahmanirrahim, kalau bisa pakai tangan kanan Pak. Sunnah sehat kata ahli medis tersebut. Kita pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri, gitu ya. Nah inilah Bismillahirrahmanirrahim, awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terlepas daripada itu, kalau misalkan perkara yang makruh pun itu harus kita dalam hati yang diucapkan. Kalau misalkan ada kalau di sini mah mungkin seperti tim oranye ya, tim biru itu yang membersihkan musolokan buat itu jangan bersihkan sambil itu Bismillahirrahmanirrahim, tai doang gitu ya. Nah itu makruh. Kalau misalkan perkara yang makruh kita tidak dianjurkan, apalagi yang haram. Bos mentang-mentang ngaji gitu, ngajinya gitu lah kadesek maling kotok. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan hasil gitu lah, harus bicara saya tahu gitu ya. Lebih mungkin malaikat lagi sih iya nek maling tapi bismillah kumahanya gitu kan ya. Nah yang makruh saja tidak boleh, apalagi yang haram gitu ya. Jadi kullu amrin tibalin la yudahu fihi bi Bismillahirrahmanirrahim bahwa naqisul barokah. Kembali kepada cerita Siti Mas itu, akhirnya sesudah itu wa kana lil mar'ati abnani wa zaujun. Sedangkan Siti Mas itu ini mempunyai 2 anak dan mempunyai suami. Akhirnya gimana Mas itu kalau misalkan seluruh dengan keluargamu aku hukum mati? Akhirnya kata Siti Mas itu silahkan, asalkan kata Siti Mas itu, ketika saya sudah dihukum mati, kuburkanlah saya dengan keluarga anak-anak saya dalam satu liang kuburan, jangan dipisah-pisah. Siap, deal udah. Akhirnya Pak arsala ilaihim farawahu mar'atu wa zawjaha ayyarji'a an dinihima. Akhirnya selepas itu inni qatilukuma. Akhirnya selepas itu qatalahuma, kata Firaun, ya udah kalau seperti itu, kalau kamu membangkang tidak mau mentuhankan kepadaku, aku akan hukum mati engkau dan seluruh keluargamu. Akhirnya sesudah itu qala dzaka laki bima alaina minal haq fa'arafiyat baratin min nuhasin fahtamilat summa amaru biha litalqa fiha. Akhirnya selepas itu Fir'aun mengutus utusannya suruh membawakannya satu kekenceng wajan yang sangat besar. Wajan di sini bukan sembarang wajan, di dalamnya ada minyak yang menggolak-golak, sangat panas. Di bawahnya api yang sedang menggebu. Disuruh loncat satu-satu Pak. Pertama disuruh loncat suaminya. Sebelum loncat kata Firaun, bagaimana Siti Mas itu? Tadi mah hanya teori, mungkin engkau masih berani. Ini praktek. Bagaimana? Mau nggak mentuhankan kepadaku? Kata Siti Mas itu, tidak. Ini suaminya loncat Pak. Ceos dan curang-curangnya gitu lah. Buang tekwan gitu, dia cepatkan ke minyak panas. Wah Allah ya Rabbana. Akhirnya sudah itu, hanya anak yang pertama lah ceos juga Pak. Terakhir Siti Mas itu mempunyai anak 2, yang satu umurnya sudah rada gede, yang satu masih di dalam pangkuan Pak.
Anak pertama sudah dicebus, sudah mati, yang terakhir Siti Masito masih menggendong anak bayi. Di situ ada keraguan Siti Masito melihat bayi, Pak. Seorang ibu kan, hati nurani ibu memang selalu ada. Akhirnya mundurlah sedikit Siti Masito dalam keadaan ragu seperti itu. Dalam keadaan ragu itu akhirnya anak yang dalam pangkuan berbicara kepada ibu Siti Masito yang kalau misalkan menurut syariat kita belum wayadah ngomong 1 sampai 4 bulannya palingnya mama-mamahan kecan bisa. Nah, dengan izin Allah itu baik mengucapkan ya ummah ki'i wala tutaqa'asi fa innaki alal haq. Hanya kata si bayi, wahai ibu, jangan ragu untuk loncat. Jangan ragukan tindakanmu ibu, karena sesungguhnya ibu ada di jalan kebenaran. Itu Pak. Itu ya. Nah, gitu kita juga. Kalau misalkan memperjuangkan itu, hasilnya pun akan seperti Siti Masito. Kalau kita berjuang dengan sepenuh hati mempertahankan keimanan kita. Nah, ini Siti Masito pun loncat atas apa izin Allah yang Allah perintahkan kepada si bayi anak Siti Masito ini yang tadinya ragu. Ibu loncatlah, jangan ragu, sesungguhnya ibu ada di jalan hak. Fa'alqaitu hiya wa auladiha. Kayaknya Siti Masito loncat, satu keluarga mati di tempat karena minyak yang sangat panas. Dikuburkanlah satu liang, dikuburkanlah satu lubang. Itulah ambu-ambuan, wangi-wangian yang sampai kecium oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Nah, inilah cerita yang mana Siti Masito dan keluarganya mempertahankan keimanan dan keislaman sampai di depan Fir'aun sekalipun. Gitu ya. Nah, ini kita pun bisa menjadi seperti Siti Masito, bisa memperjuangkan keimanan kita, baik keimanan kita dalam keadaan susah maupun keadaan senang. Kita harus tetap mempertahankan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Sayyidina Ali, tamamun ni'mati al-mautu 'alal iman. Kenikmatan yang sangat besar, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah, yaitu mati dalam keadaan membawa iman kepada Allah. Karena apa? Ketika umat meskipun KTP-nya Islam tapi matinya tidak membawa iman, itu di akhiratnya menjadi minal khasirin, orang yang sangat rugi, Pak. Orang yang celaka. Dihijikan lagi si Incek, si Ani, si Okbun katanya gitu ya. Nah, tidak membawa keimanan. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, makanya ada konsekuensinya. Baginda Rasul sempat memperingati, ada nanti di akhir zaman umatku yang mana itu keimanan bisa copot di akhir hayatnya jikalau melanggar perintah ini. Mana? Yaitu lari ketika ada ulama, tidak mau mendekati ulama, bahkan memfitnah dan membenci para alimul ulama. Nanti dikhawatirkan akhir hayatnya Allah akan hapus keimanannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, gitu ya. Jadi keimanan ini betapa pentingnya. Nah, mana qala wa takallama fil mahdi arba'atun. Jadi salah satu bayi yang bisa berbicara waktu dia masih di pangkuan itu bukan hanya bayi Siti Masito, Pak. Itu kata ulama ada 4. Yang pertama tadi bayi Siti Masito. Yang kedua wasyahidu Yusuf, saksi Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Yang ketiga yaitu Sahibi Jurej, yaitu Sahib Jurej. Yang keempat yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini keempat bayi bisa ngomong dengan izin Allah, yaitu bisa ngomong dengan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa ngomong. Nah, kita ceritakan mana wasyahidu Yusuf. Tadi saksi Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Allah Yusuf ini yaitu nabi yang sangat tampan,
Bahkan ketampanannya ini sampai membuat masyarakat Lubia pada waktu itu, Timur Tengah pada waktu itu sampai terkesima. Dalam satu waktu Siti Zulaikha, ibu angkatnya, itu merasa malu karena difitnah. Mana difitnahnya? Ini selepas kejadian ini. Jadi terkesima dengan kegantengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam sampai digoda oleh setan. Siti Zulaikha masuknya ke dalam kamar. Akhirnya selepas masuknya ke dalam kamar digoda. Menyaksikan siapa? Suatu bayi. Akhirnya selepas itu keluarlah memponis bahwa salah satu saksi di situ, jikalau baju yang depan yang sobek ini, yaitu berarti kesalahan Yusuf. Kalau misalkan baju yang belakang itu kesalahan Siti Zulaikha. Hanya diperiksalah, benar sobek yang belakang. Itu di situ belum mengambil kesimpulan. Akhirnya ada satu bayi sedang diaisnya oleh si ibu, itu bisa ngomong dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai masyarakat semua, dengarkan, saya yang tadi menyaksikan, demi Allah, yang ingin berbuat zina tadi, yaitu Siti Masitoh terhadap Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Akhirnya diponislah Siti Zulaikha yang salah. Nah, selepas itu Siti Zulaikha merasa sangat malu oleh masyarakatnya sendiri. Siti Zulaikha merasa malu, bahkan sampai tidak keluar rumah. Ayah indung terek cina ya, bobo ke anak terek, gitu ya. Ayah indung terek bobo ke anak nak, masya Allah, gitu ya. Akhirnya dipanggillah seluruh wanita. Pada waktu itu dipanggil, dikasihkannya apel dan pisau, Pak. Gitu ya. Ini apel jangan dulu dimakan, kata Siti Zulaikha, gitu ya. Ini tapi kupaslah supaya kulitnya terlepas daripada apel tersebut. Akhirnya dikupaskan. Nah, tengah-tengah kupas disuruhlah Siti Zulaikha kepada Nabi Allah Yusuf yang ada di kamar, suruh mengambilkannya air. Wahai Yusuf, keluarlah, ambilkan aku air. Ya, ambilkan air. Pada Nabi Allah Yusuf, semua mata tertuju pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Apa antal malaikah? Waduh, imalain jelema aja. Imam malaikat. Ini seluruh perempuan ngomongnya kayak gitu, Pak. Sambil terkesima dengan kegantengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dari mulai kaki sampai ujung seluruhnya dilihatin oleh seluruh wanita yang diundang oleh Siti Zulaikha. Sesudah itu kembalilah ke kamar. Barulah para wanita itu merasa kesakitan. Kenapa? Yang tadinya ngerasa sedang mengupas apel, tangannya sendiri kekupas, Pak, nggak ngerasa. Saking terkesimanya dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Allah Yusuf itu Nabi yang sangat tampan. Makanya sampai Anda jangan jauhkan gitu ya. Kekasepan kaulah kasepannya Nabi Yusuf gitu ya. Akhirnya jauhkan ada gitu ya. Semar mesem. Nah, inilah kembali. Jadi nomor kedua, ya bayi yang bisa ngomong, saksi Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nomor ketiga yaitu Sahibul Jurej. Siapa Sahibul Jurej? Orang yang berteman dengan Jurej. Siapa Jurej di sini? Al-Abid, orang yang ahli ibadah. Ibadahnya luar biasa. Malam ibadah, siang ibadah pada Allah, tidak berhenti-henti. Nama aslinya yaitu Jarjis. Wa kana min khabarihi annahu kana ya'budullaha ta'ala fi summa'atihi ay muta'abbidanihi faja'at ummahu wa nadat min kharijis summa'ati. Jadi di sini diceritakan si Jarjis ini, si Jurej ini, namanya Jarjis. Dia sudah merasa puas dengan ibadahnya, sombong, Pak, gitu ya. Saya sudah berbicara dengan ibu-ibu, ini saya mau ibadah yang sangat tenang, Bu. Soalnya saya kalau misalkan ibadah dalam satu kampung, di musola, di masjid, terdengar banyak omongan tetangga,
gitu ya. Nah itu pula ngawirit bae mau gawe gitu ya. Dia dulu Bu, saya mau membuat satu saung di tengah kita supaya saya bisa lebih mantap lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diizinkanlah yaitu wa huwa yusalli faqala ya rabbi wa ummi wa sholati falam yajibha wa dama ala sholati. Akhirnya sesudah itu membuatlah saung di tengah hutan. Sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan. 4 bulan lamanya, namanya juga seorang ibu Pak, ada rasa kangennya terhadap anak. Akhirnya sesudah itu ibunya itu nyamper Pak ke saung, dipanggilkan, ya Jarjis sampai 3 kali Pak. Ini si Jarjis si Jure dalam keadaan sholat, padahal sholat sunnah Pak, padahal sholat sunnah bukan sholat wajib. Ngomong di dalam hatinya, ya Rabbi wa ummi wa sholati, tidak dijawab. Ya Allah, ibu kaulah manggil, yang kaulah kersolat, tidak dijawab kan, nggak hati. Padahal sholat sunnah. Kalau misalkan dalam ilmu fikih, kalau misalkan kita sedang sholat sunnah, ibu kita, bapak kita, gitu ya, manggil itu wajib kita jawab Pak. Wajib kita jawab. Siapa lagi? Misalkan tamu, kita sedang sholat duha di rumah, Allahu Akbar, gitu ya. Ada yang tok, Assalamualaikum, wajib Pak kita ibadah. Waalaikumsalam, gitu ya. Ada perlu apa? Itu jawab Pak. Kalau enggak, seminimalnya kasih kode supaya kedengaran sama tamu kita itu. Allahu Akbar, kasih kode. Guru-guru kan, Allahu Akbar, sholat. Ke sholat duha gak jasa kasih kode. Nah seminimalnya ini diajarkan adab kepada orang tua. Kalau misalkan sholat sunnah itu harus wajib menjawab, ada apa Ma, ada apa Pak, gitu ya. Sesudah beres, saya mau sholat, saya lagi sholat sunnah tadi, saya mau sholat sunnah dulu, silahkan diizinkan. Nah ini si jual juga seperti itu Pak. Ya Rabbi wa ummi wa sholati sallallahu. Ya Allah, kaulah saya lagi sholat, sedangkan ibu saya manggil, saya lagi sholat. Nah, saya lagi sholat, makanya dia jawab, wadama ala sholati fansorofat summa ja'ahu minal goda wa huwa yusalli fanadahu ya Jureb faqala ya Rabbi wa ummi wa sholati, sampai 3 kali Pak. Sesudah itu pulang, datang lagi tidak ada jawaban lagi, pulang lagi, datang lagi tidak ada jawaban lagi. Akhirnya yang terakhir kali ibunya pun merasa sedih dan rasa marah Pak. Fansorofat faqala Allahumma la tamathu hatta yanduru fi wujuhil musimati aizianati. Akhirnya yang terakhir kalinya ya Juret, si Juret dalam keadaan sholat, ya Rabbi wa ummi wa sholati. Selepas itu berdoalah si ibu si Juret itu, ya Allah, jangan dulu engkau matikan anakku itu si Juret, sampai dia bertemu dengan salah satu perempuan ahli zina. Dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat ceritanya, itu si Juret pas lagi ibadah di saung, ada satu dongdor, kamu coba mencapai. Ini sebelum ini ketemu saung si Juret, ieu tadina geus dilaki udah disutubuhi sama pengangon kambing Pak. Ya Allah, akhirnya sampai hamil, datang ke saung Juret. Juret lagi ibadah, hanya dikotok-kotok. Jangankan cewek yang tadi ibunya aja nggak dijawab, tok assalamualaikum, tok mas, ada orang nggak? Tapi kedengar ada seorang laki-laki di tok. Akhirnya si cewek itu marah, membuat fitnah lah di saat itu ke masyarakat. Wahai seluruh masyarakat, dengarkan, itu jangan percaya sama si Abid itu, sama si Jarjis si Juret itu. Dia mau topengnya aja ibadah. Nih hasilnya nih. Yang bisa dimundur perut Pak. Ini hasilnya nih, dan saya hamil gara-gara dia Pak. Masyarakat pada nggak percaya dan pada heran, pada marah. Bener tuh, bener ini hasilnya nih, gitu ya. Akhirnya dengan tanpa ragu lagi masyarakat
marah berbondong-bondong merusak saumnya si Jarod si Juret. Dirusak kok, ya si Juret ya ibadah itu orang mengalahkan batu gitu. Marah masyarakat. Akhirnya sesudah itu sudah ini ada apa ini, akhirnya sesudah cekcok di sini si Juret ini mengatakan siapa yang berbicara tadi, si perempuan dipanggillah. Akhirnya berilah aku waktu, aku mau sholat 2 rakaat terlebih dahulu, kata si Juret. Sesudah sholat berdoa kepada Allah. Dipanggilkannya perempuan. Benar ini memang anakku, kata si perempuan. Ya perbuatanku mana gitu. Ini perbuatan engkau gitu ya. Nah kata si Juret, dengan izin Allah biidni menepakkannya kepada perut si perempuan. Wahai cabang bayi, anak siapa engkau? Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, itu si cabang bayi belum sampai pangkuan Pak, masih di dalam perut ngomong. Wahai cabang bayi, engkau anak siapa? Dijawabnya oleh si bayi, anak pengangon embe. Akhirnya masyarakat pada kaget dan percaya. Nah inilah salah satu kisah bayi yang bisa cerita dalam waktu pangkuan. Yang terakhir yaitu Nabi Allah Isa ibn Maryam. Nabi Allah Isa itu bisa berbicara, termasuk bayi yang tadi difitnah sama kayak Ki Juret. Cuma Nabi Allah Isa binti Maryam tidak mempunyai bapak. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Siti Maryam wanita yang sangat suci, jangankan disentuh, dijambak dia keluar sekalipun tidak pernah Pak. Akhirnya diuji waktu sholat sujud, Allah tiupkan ruh, Allah tiupkan dalam rahimnya, tumbuhkanlah anak. Akhirnya sesudah besar difitnah oleh masyarakat, si Maryam lain wanita suci itu bisa hamil. Coba, masa tidak ada yang menghamili? Diusirlah. Akhirnya sesudah lahirnya Nabi Allah Isa, masyarakat pun masih heran. Dipanggilkannya seluruh masyarakat, berbicara Nabi Allah Musa alaihissalam. Wallahi saya lahir atas kehendak izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya disitulah masyarakat pada percaya, masyarakat pada mengimani Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nah inilah para jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu daripada 4 bayi yang bisa berbicara dalam waktu masih di dalam pangkuan. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat, diberikan umur yang barokah, diberi turunan yang soleh terus solehah, dibarakati ummil kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.